Jadi Figma baru aja ngeluarin beberapa fitur baru yang cukup mind-blowing untuk kita para UX designer. Nah, gue akan coba bahas apa aja sih fitur-fitur barunya dan kira-kira bisa kita pakai untuk apa nih fitur-fitur baru itu. Tapi sebelum kita mulai, gue sekarang udah ada opening. Jadi kita opening dulu. Halo hipster, kenalin gue Leo, seorang product designer. Kali ini kita akan bahas langsung fitur-fitur baru yang ada di Figma Config 2023 kemarin. Jadi kurang lebih ada 4 jenis fitur baru yang dirilis oleh Figma. Nah, kita akan langsung lihat fitur-fitur barunya apa aja dan kegunaannya kayak gimana. Jadi langsung hands-on ke Figma, let's go. Oke, yang pertama itu auto layout. Jadi auto layout ini sekarang makin diimprove oleh Figma dengan beberapa penambahan fitur ya. Dari min and max, jadi kita bisa set min and max width. Jadi lebar dari sebuah frame auto layout itu bisa kita atur minimalnya dan maksimalnya berapa gitu. Nah misalnya kita punya auto layout seperti ini ya. Jadi kita bisa atur nih minimalnya berapa dan maksimalnya berapa. Jadi ini sini ada minimal width tuh 248. Jadi saat dia udah di angka 248 dia nggak bisa lagi untuk dikecilin. Gitu nih ya kan kelihatan ya di sini 248, jadi itu min width. Nah max widthnya juga ada di sini, max width ada 630. Jadi kalau kita gedein si auto layoutnya sampai di 630 dia udah nggak bisa digedein lagi. Nah ini cocok banget buat kalian yang mungkin mau bikin desainnya tuh responsif gitu ya. Jadi untuk mobile, desktop, tablet, tapi kita mau atur min width-nya itu atau max width-nya itu seberapa gitu. Ini cocok banget. Oke, fitur selanjutnya adalah auto layout wrapping. Jadi ini masih di auto layout ya. Nah, di wrapping ini sekarang kalau kita pilih object auto layout, layer auto layout, ini nanti kita bisa lihat ada tambahan pilihan ketiga untuk layoutnya. Jadi ada vertikal, horizontal, dan juga ada wrap. Nah wrap ini apa? Wrap ini nanti dia bentuknya akan seperti ini dan dia akan menyesuaikan objeknya itu akan ke bawah gitu ya saat si auto layoutnya kita kecilin. Jadi dia responsif nih. Jadi teman-teman yang mungkin udah pernah sempat bikin card, kayak waktu itu gue pernah bikin tutorial tentang card. Nah kalau kita bikin card, kita nggak perlu bikin 2 komponen atau mungkin 2 varian. Yang satu untuk yang vertikal atau horizontal, kita bisa bikin satu aja dan kita set itu jadi wrapping. Jadi ini ngehemat resource project file juga gitu nantinya, dan ini akan mempermudah kita kalau mau bikin desain-desain yang mau responsif gitu, apalagi dikombinasiin dengan min and max width-nya tadi gitu. Dan tadi ya width-nya itu nggak cuman min and max-nya itu nggak cuman untuk width doang, di height juga bisa gitu. Jadi kita bisa atur nih min height atau max height-nya gitu. Jadi udah sangat diimprove banget untuk auto layout-nya. Jadi kita akan jauh lebih gampang untuk bikin desain-desain yang responsif. Gokil sih Figma ya, mendengarkan keluh kesah, keren. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang auto layout. Jadi mungkin tutorialnya akan gue taruh di video terpisah dan biar lebih deep karena gue mau ngasih study case. Oke, fitur berikutnya ada namanya variables. Nah ini adalah improve dari styling yang ada di Figma. Jadi kalau di Figma itu kita bisa bikin design system menggunakan styles yang ada di Figma, dari text styles, color styles, sampai grid styles atau effect styles, dan masih banyak lagi yang bisa kita standarisasi gitu secara atomic design. Jadi atomic design itu start dari atom ke molekul dan seterusnya sampai ke template, sampai ke nanti yang udah ada konteksnya. Nah di bawahnya atom tuh ada lagi kita sebut sebagai design token gitu. Nah si variables ini dia tuh berperilaku seperti design token dalam sebuah design system ya. Nah artinya apa? Artinya kita bisa menyimpan variabel-variabel tertentu mengikuti dengan tema atau mungkin mengikuti dengan ya organisasi yang kita punya. Ya kalau di sini dari sampel-sampelnya ya, di sini udah ada. Misalnya color nih, color ada button input, ya kan? Di sini ada color brandnya, warnanya berapa, color accentnya, color feature-nya, text primary, ini semua sudah ditentukan gitu dengan naming tertentu yang itu butuh design decision pasti. Nah di sini ada button juga, jadi button bisa dipisah tuh, walaupun mungkin warnanya sama, tapi ini di-aliasing, artinya dia tuh nilainya kalau tadi ya, kalau kita lihat nih color brand itu
warnanya tuh C7B9FF. Tapi background primary itu dia ngereferensikan si color brand yang nilainya tuh ini. Artinya saat kita ganti color brandnya jadi warna yang lain, nanti dia akan ikut keganti. Nah, ini pengelolaan desain sistemnya nanti akan jauh lebih gampang gitu kalau kalian mau custom. Jadi bayangin nanti kalian bisa custom warna yang ada di sini aja gitu. Dan untuk namingnya nanti kalian bisa menyesuaikan ya. Nah, kira-kira variabel apa aja yang bisa kita bikin di Figma? Di Figma itu kita bisa bikin 4 jenis variabel yang sebenarnya ini adalah 4 jenis token yang memang ada di sebuah desain token. Nah, di sini ada color, biasanya berupa hex code gitu ya. Ada number, biasanya mungkin gua ngasih contoh di sini, spacing. Nah, di sini kita bisa atur spacing nih. Nah, ini bentuknya adalah number gitu ya. Ini ada spacing extra small, small, medium, large, extra large gitu ya. Ada 8, 12, 16, 24, 32. Nah, ini bisa kita tentukan. Lalu ada string juga. String ini biasanya isinya adalah teks gitu. Misalnya nih kalian mau desainnya itu by English, German atau Japanese gitu. Nanti akan gue kasih lihat perubahannya ini dan ini apa. Nah, kita bisa simpan gitu. Jadi copywriting kita bisa kita simpan sekarang di Figma dan itu sangat seru banget sih. Terus ada boolean tuh ya true or false ya. Jadi dia bisa toggle, biasanya tuh ya yes or no, on off, true or false gitu. Biasanya ini untuk memberikan kondisi gitu. Nah, nanti ini akan relate dengan fitur selanjutnya ya, yang nanti mungkin akan gue jelasin, yaitu advanced prototyping. Nah, di variables juga itu kita punya yang namanya, kalau kita ke color, ada yang namanya light and dark. Jadi kita bisa atur mode-nya gitu. Nah, seperti apa nih kalau kita ngatur mode-nya? Jadi by the way, tadi ya sebelum kita ke sana, kapan kita pakai color style atau style yang ada di Figma, kapan kita pakai variabel. Nah, kita pakai styles itu saat nilainya itu udah cukup spesifik dan sudah cukup dan bentuknya tuh punya dua token apa 3 token. Misalkan kita nggak bisa nyimpan token dalam bentuk gradient. Nah, gradient itu disimpannya dalam bentuk styles di Figma gitu ya, karena di token cuma bisa satu nilai aja gitu. Dan kayak typography untuk sekarang masih belum support untuk jenis font type-nya gitu ya. Itu belum bisa kita tentukan, belum bisa kita assign, belum kita bisa bikin di variables di Figma sekarang. Mungkin nextnya mungkin akan bisa ya gitu. Tapi ya untuk sekarang ini cukup powerful dan menurut gue harus update lagi desain sistem yang gue punya, yaitu Recreative Design System, yang mungkin nanti akan gue provide buat teman-teman di sini. Oke, itu tadi ya. Jadi kita kalau udah bikin beberapa variabel di sini di project sampelnya Figma untuk belajar tentang fitur barunya ini, kalian bisa akses di community Figma ya. Ini ada beberapa nilai untuk color, spacing, text gitu ya. Ini ada tokens-nya juga gitu. Nah, ini tuh bisa kita assign dalam satu komponen atau satu layer. Misal kita punya komponen button ya. Ini mungkin akan gua geser ke sini aja. Sorry. Atau gue mungkin bikin baru aja deh. Button gitu ya. Kita ke atasnya deh. Nah, ini warnanya gue ngasal dulu ya. Jadi biar nanti mempermudah kalian untuk membayangkan sebenarnya kegunaannya untuk apa sih gitu si variabel ini. Jadi pertama kita bisa isi warnanya. Jadi warnanya itu bisa kita assign langsung di sini. Untuk untuk variabel tuh di bentuknya tuh kotak. Kalau misalkan style sih itu di bentuknya tuh lingkaran. Nah, itu perbedaannya. Jadi kita bisa pilih misalnya kita mau background primary kayak gini. Terus buttonnya ini ada teksnya nggak ya? Harusnya ada nih, foreground primary kayak gini. Nah, kita mau paddingnya 8. Tapi kalau misalkan nanti beda-beda kan, kemungkinan kita kadang suka salah masukin atau mungkin beda desainer beda isiannya lagi. Kita bisa pakai variables. Di sini tuh udah ada simbolnya ya, bentuk hexagon titik ini. Kita klik aja, kita bisa kasih radius small. Nah, nanti saat nilai variabel ini dirubah, ini akan berubah juga. Nggak yang 8. Misalnya kita ganti radius small itu variabelnya berubah dari 8 jadi 4. Nanti akan berubah jadi 4 gitu.
Terus warna. Nah tadi ini udah ada beberapa warna nih ya. Ini bisa kita rubah juga. Terus copywriting bisa kita atur juga variabelnya. Apply variable text gitu ya. Misalkan nih add to cart gitu. Jadi akan sangat gampang, jujur. Ini akan mempermudah banget cara kita menata desain kita dan jauh lebih konsisten gitu. Ini yang sangat menyenangkan. Dan nggak cuma itu, padding di auto layout pun bisa kita atur. Nih, kita bisa atur kiri kanannya. Spacing, misalnya kita pengen spacing itu medium. Atas bawahnya spacingnya misalkan extra small. Gitu, ini nggak ada perubahan ya karena nilainya emang udah sesuai dengan yang tadi gua awal isi. Ini, nah ini misalnya 12, kita rubah jadi extra small 8 nih, kelihatan ya gitu. Ini button. Oke, misal kita ganti warnanya, kita ganti variabel ya, dari color brand berubah jadi misalnya color accent. Nah, dia akan berubah gitu ya. Terus misalnya foreground primary kita ganti jadi apa nih? Kita ganti jadi warna ini. Berubah. Jadi perubahannya akan mudah di sini, akan ada di sini gitu ya. Oke. Terus tadi yang gue bilang tadi ada mode-nya. Jadi kita bisa atur modenya gitu. Ini ada light and dark mode ya, ada light and dark mode. Jadi di sini gue udah assign si frame ini kita rename jadi light, ini kita rename jadi dark gitu ya. Nah kalian bisa lihat nih di layer panel itu light itu ada tulisan light gitu ya. Ini artinya mode-nya itu lagi light. Kalau kita geser ke dark, dia akan berubah jadi dark karena ini nilainya. Color brandnya, color text primary ya, color border primary ini beda nih, ya kan? Jadi punya sendiri tuh. Nah ini yang seru nih dari ini Figma. Mungkin gue tambahin lagi stroke ya, biar lebih kelihatan lagi color border primary-nya. Oke, gue ganti ke sini. Nah tuh kelihatan ya, ini berubah tuh. Dia automatically changing. Nah ini sangat serunya. Mungkin gue di Figma tuh ada contoh yang lebih kerasa lagi. Nah di sini ada contohnya dari Figma-nya. Ini kita misalnya punya sebuah card gitu ya. Nah dia kalau masuk ke si dark mode frame ini, dia akan berubah jadi dark. Tuh ya, tuh bisa kelihatan ya. Jadi ini seru banget sih. Ini gila banget ya. Dan sebenarnya gue ini ada fitur yang lumayan oke gitu. Tapi memang untuk menambahkan mode untuk di akun yang gratis itu cuma bisa 1 mode doang. Jadi kalau akun yang profesional kalian bisa up to 4 mode gitu. Kita bisa masukin 4 mode. Nah, mode itu nggak cuma untuk color doang ya. Kita bisa atur juga untuk variabel yang lain. Tadi kan variabel ada beberapa ya. Ada color, number, string atau boolean. Nah, ini bisa juga. Misalkan nih, ini ada hello friend. Nah, kalau kita masuk ke sini, dia jadi bahasa Jerman. Karena kita assign ada mode yang kita assign dia sebagai bahasa Jerman gitu. Nah, di sini ada Jerman ya, tuh kan. Nah, hello friend, nggak tahu sih baca gimana, tapi ya gitulah. Terus change the density. Tadi teks ya yang berubah ya. Sekarang yang berubah adalah spacingnya. Number, kita merubah numbernya. Jadi kita bisa bikin mode untuk numbers juga, gitu. Tuh. Ini seru banget sih. Ini keren banget. Terus selain itu kita juga bisa ganti untuk dua-duanya. Nah, tuh. Ini kita pakai bahasa Jepang. Ditranslate pakai bahasa Jepang dan density change-nya berubah. Jadi spacing-nya itu berubah. Gitu ya. Jadi bisa kelihatan nih. Kalian lihat di auto layout sini nilainya. Yang tadi ya 24 sama 12 paddingnya, ini berubah jadi 48 24. Ya kan? Jadi 2 kali lipatnya. Ini keren banget sih, ini keren banget. Nah, mode ini yang cukup game changing di Figma, tapi sebenarnya ada lagi lebih game changing yaitu di fitur ketiga. Nah, fitur ketiga di advanced prototyping. Jadi kita bisa memprototype itu dengan beberapa cara. Gitu ya. Misalnya gue kasih contoh seperti ini ya. Ini ada circle, diamond, dia akan merubah. Ini shape-nya akan berubah. Jadi yang dirubah itu adalah variabel text-nya gitu. Jadi kita bisa ngasih trigger saat kita ngeklik something yang ada di sini. Jadi klik nih. Saat kita on click, dia akan change to
property 1 diamond instant gitu ya. Jadi ini dia akan nge-trigger gitu, akan nge-trigger perubahannya. Nah, ini yang seru sih. Nah, ini shape-nya dia di-assign pakai sebuah variabel. Nah, di sampel yang ini kita bisa ganti saat kita klik Fiddle Fig atau ZZ Plan, dia akan berubah si gambarnya gitu. Nah, caranya gimana? Kita bisa assign, yang penting pastiin aja namingnya udah sama gitu ya. Nah, kita udah assign di prototype-nya, kita pilih misalnya nih Fiddle Fig-nya ini, nanti saat dia diklik on click dia tuh set variable gitu ya. Nah, ini nih, jadi kita harus choose theme. Aduh. Oke, jadi gue pindahin dulu ini ke themes. Oke, misalkan di contoh ini gue akan coba bikin prototype ya dari variabel yang udah ada. Nah, jadi saat kita klik Monstera, dia keluarnya gambar Monstera. Fiddle Fig, dia keluarnya Fiddle Fig. Kita klik ZZ Plan, dia keluarnya ZZ Plan gitu ya. Nah, misalnya nih kita pilih instance-nya nih. Nah, ini ada variant interactions. Ini on click, jadi saat dia diklik dia akan set variable. Nah, kita bisa set variable nih. Kita tulis plan. Kebetulan ini udah ada variabelnya. Nah, kita tulis namanya apa nih? Dia akan berubah menjadi fig gitu ya. Nah, kita lakukan untuk yang lain juga. Misalnya nih, kita ganti set variable. Ini untuk plan juga, kita ganti namanya ZZ. Oke. Ini udah oke. Fig. Nah, ini Monstera. Jadi saat dia diklik, dia akan set variable, merubah nilai variable plan-nya itu menjadi Monstera. Gitu. Oke, lalu kita atur juga si gambarnya ini untuk dia nilainya tuh mengikuti value plan yang ada di prototype-nya. Nah, kita tulis plan. Nah, kalau kita running, ini kita pilih aja shift space. Nah, saat dipilih itu kan dia akan berubah gitu. Nah, selain itu, selain pakai variabel, kita juga bisa atur nih kayak nih temperatur. Set variabel nilai temperaturnya pakai +1. Jadi kita bisa pakai perkalian, pertambahan, pengurangan gitu ya. Jadi misalkan ini ya. Ini saat kita ini kita bisa naikin tuh suhunya. Tuh nilainya akan bertambah gitu karena nih kebetulan nilainya ini pakai number gitu ya. Nah, ini juga bisa, nih kita bisa atur juga nih. Nih saat dia klik welcome Alexia, welcome Nico gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini kita bisa hide answer, show answer gitu. Pakai boolean. Nah, misalnya ini kita bisa coba apply volume level ke width-nya. Jadi, ini pilih kita atur width-nya. Width-nya itu kita pakai volume level. Volume level. Nah, jadi artinya dia variabelnya itu mengikuti volume level, variabel volume level. Saat volume level itu berubah, dia bisa berubah juga. Gitu. Nah, di sini kita tinggal kita tinggal kasih interaksi aja. Jadi kasih interaksi. Set variabel. Tadi ya volume level. Volume level itu volume level tambah misalkan tambah 5. Nah, misalnya yang ini volume level, kita set variabel volume level kurang 5. Nah, kalau kita preview tuh dia bisa merubah value dari si volume level ya tadi dari 300 ya tinggal ya kalau kita trigger ini actionnya akan mengurangi atau menambahkan. Kalau di plus ya menambahkan 5, ya mengurangi, kalau yang di minus mengurangi 5. Itu sih ya salah satunya. Dan conditionals. Nah, ini juga seru banget nih. Jadi kita bisa atur conditionalnya. Gitu. Misalkan nah contohnya ini ya, misalkan ya. Kita
coba untuk merubah, ini akan gue assign pakai volume level dan warnanya itu pakai volume bar. Nah kita coba prototyping. Jadi saat kita tambahkan set variable, misalkan volume level dulu ya. Jadi kita tadi nambahin dulu volume level bisa plus 5. Nah kalau yang ini tadi volume levelnya set variable volume levelnya minus 5. Nah ini kita bisa tambahin lagi nih, add action lagi. Mau apa gitu ya. Misalkan kita tambahin lagi conditional. Nah ini yang serunya nih. Jadi kalau volume levelnya itu di bawah 300, nah actionnya akan ngapain nih? Nah kita bisa set variable volume barnya ini berubah jadi warna green. Kalau enggak ya udah biarin aja. Terus tambahin lagi conditional lagi. Conditionnya apa nih? Misalnya kalau volume level itu di atas 450, actionnya adalah kita rubah variabel volume barnya ini, warna barnya berubah jadi warna red gitu. Itu ya. Dan kita lakukan yang sama untuk yang sini yang minus juga, kita conditional. Jadi saat volume level itu di bawah 300, add actionnya itu merubah variabel volume bar menjadi warna green. Nah saat dia conditional lagi, saat dia volume levelnya tuh di atas 450, actionnya adalah kita merubah variabel volume barnya ini jadi red gitu. Nah ini tapi kalau misalkan diantara itu gimana? Diantara itu berarti kalau else ya set variabelnya adalah, ini gue agak-agak lupa sih, tapi nanti kita akan coba-coba aja ya. Namanya juga playground bro. Volume barnya yellow. Nah ini juga sama. Ini volume barnya yellow. Oke, kita coba. Nah oke, nah itu berubah jadi merah. Coba kita kurangin ya. Kita kurangin. Nah kuning lagi. Kayaknya kejauhan, jadi kita ini ya plus 20 aja. Ini juga sama minus 20. Ya nggak jauh-jauh gitu. Jadi kita harus ngeklik banyak gitu nih. Oke, ini nggak berubah nih. Jadi warna hijau. Cuma warna merah dong. Apakah ada error? Who knows? Kita coba, kita solving dulu. Kemungkinan karena di sini. Karena di sininya. Jadi ini mungkin gua hapus. Add action ini akan set variabelnya gue rubah jadi volume bar. Oke. Nah ini juga sama. Ini gue taruh di sini. Volume bar. Oke, kita coba lagi. Nah, hijau nih. Kalau kita naikin, dia merah nggak? Merah. Oke, solve. Gitu ya. Jadi kita bisa kasih conditional gitu. Ini seru banget sih. Ini kita jadi nggak perlu banyak nodes atau noodles untuk nge-connect-connectin itu ya. Jadi akan jauh lebih simpel. Gitu. Jadi ini sih yang salah satu yang menurut gue sangat seru ya. Dan ini conditional
kondisionalnya tuh bisa banyak gitu. Kita bisa set banyak. Gitu. Seru-seru, nice. Jadi kita bisa lanjut ke fitur keempat, yaitu developer mode. Oke, ini mungkin gue nggak bisa cerita banyak ya, karena ya ini lebih ke hand off untuk developer. Tapi yang pasti di fitur keempat ini, di developer mode, kita bisa ini ya. Jadi kita bisa bikin section di mana desain kita itu nanti bisa kita kasih tag ini ready untuk developer apa enggak. Jadi nanti untuk aksesnya nih kalian bisa shift D atau rubah di sini di pojok sini. Ntar dia akan jadi developer mode gitu ya. Nah, kita bisa atur nih. Ini ready to dev apa enggak. Jadi nanti di section kita tuh ada tanda seperti ini nih, mark as ready for development. Jadi kalau udah ready for development dia akan masuk nih ke ready for development. Nah, kita bisa lihat nih sectionnya apa aja. Terus kalau misalnya ada perubahan kita bisa compare perubahannya apa. Seru banget sih gitu ya. Kita bisa lihat apa perubahannya. Tuh bagian mana itu bisa kita tahu. Tapi di sini ada dana keterangan ini no changes between this version. Terus ini kita bisa juga lihat langsung ya, inspect gitu. Kayak paddingnya, bordernya, dan lain-lain. Layoutnya seperti apa, width height-nya, stylingnya pakai apa gitu. Color-colornya ini bisa kelihatan juga. Terus kayak asetnya dalam bentuk komponen ya, ini kira-kira apa gitu. Kayak ada logo, button link, dan lain-lain. Dan ini ngebantu banget sih. Ini ngebantu banget untuk kita bisa handover dengan lebih cepat. Dan ini kita bisa langsung nih open in VS Code. Kebetulan gue nggak punya VS Code. Jadi untuk teman-teman developer, kalian bisa langsung ngoding dengan sebelahnya itu udah ada desainnya. Jadi kalian nggak perlu inspect yang harus bolak-balik Figma VS Code lagi gitu. Tinggal kalian install aja pluginnya di VS Code-nya kalian dalam bentuk extension. Seru-seru, tapi jujur gue belum pernah nyoba. Jadi mungkin gue bisa kasih reviewnya nanti saat gue tanya-tanya ke teman developer gue di kantor. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Nah ini Figma for VS Code. Get the extensions. Nice, good job Figma. Jadi kita nggak perlu berantem lagi nih antara designer dengan developer. Mungkin itu aja review singkat ya. Sebenarnya nggak singkat sih, ini agak panjang. Tapi ya review tentang fitur-fitur baru di Figma Config yang baru dirilis Figma ya di tahun 2023. Dan kayaknya next gue akan bikin tutorial-tutorial beberapa untuk variables, untuk advanced prototyping, tapi mungkin variables dulu untuk nge-improve desain sistem kita. Jadi kebetulan gue sembari nge-improve desain sistemnya rekreatif, gue akan coba untuk mengupdate desain sistemnya biar bisa connect dengan menggunakan desain tokens dalam bentuk variables. Dan nanti bisa kalian custom nanti kalau kalian mau pakai untuk project file kalian. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gue tetap bisa konten terus. Dan ya, see you in another video. So, thank you hipster. See ya.